Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitul arba'in, naitul i'tikaf, naitul khalwat, naitul huslah, naitul suluk, naitul riyadhah, naitul adab. Itu arqatin Naqsyaband aliyah. Naitul dikri hadal majlis lillahi ta'ala al-azim. Tastur ya Sayyidi madad Sayyidi madad Akhbarana syahid al-haqqani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Dzikir Keluarga Besar Haqqani Indonesia yang dimuliakan Allah, keluarga besar Naqsyabandiyyin, kemuliaan Allah dan kemuliaan baginda Rasulullah dan kemuliaan para guru-guru kita. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di majelis di masjid, insyaallah semuanya dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang di Zoom juga insyaallah. Mohon perkenan sebelum saya membawakan dzikir, saya akan sedikit baca satu sumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tastur ya Sayyidi madad Sayyidi madad Maulana Syekh Nadim al-Haqqani. Tariqatun nasuhbah wal kharful jam'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Amarana Allah jalla wa ala an takuna mutarabitain ba'duna ma'a ba'din wa nahnu itiba'an li amrillahi haitsu qala wa rabitu walidha yujadu rabitatan fi kulli turuq al-aliyah wa hadha amrun muhimun ayyakuna al-mu'minun murtabitina ba'duhum ma'a ba'din. Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa berrobitoh, mempunyai robitoh, mempunyai pertautan. Ba'duna ma'badin, antara kita dengan yang lainnya. Kata Maulana, wa nahnu itiba'an li amrillah, dan kita mengikuti perintah Allah. Haitsu qala, di mana Allah berfirman, wa rabitu, berobitolah kalian. Walidha yujadu rabitatan fi kulli turqil aliyah. Oleh karena dalam segala thariqat yang mulia, yang luhur, itu didapati adanya rabitoh. Wa hadza amrun muhimun. Inilah hal yang penting. Ayakuna al-mu'minun murtabitina ba'duhum ma'bad. Jadi para mukmin sudah seharusnya memiliki robito. Ada robito, ada pertautan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi kata hari ini kita hadir duduk di sini mensyukuri kalau kita punya robito. Alhamdulillah. Kita hadir, ada Syekh Bahruddin, ada Syekh Rabu, robito. Semua yang hadir ini pada dasarnya adalah tajalli daripada Maulana Syekh Hisham Al-Kabani. Oh, Allah. Tajallinya. Makanya kita harus bisa dengan robito bisa melihat hadir Maulana Syekh Hisham, hadir Maulana Syekh Hisham, hadir Maulana Syekh Nadim. Itu robito yang bisa membangun kesadaran seperti ini. Tanpa ada robito nantinya jadi egois. Yang penting ajaran guru-guru kita menata adab seminggu sekali minimal bikin khotamah wajakan untuk menjaga robito, menjaga kebersamaan, menjaga berjamaah. Ya, Syekh Naqsyaband menyatakan tariqatuna fi suhbah wal khairu fil jam'iyah. Tiap hari diulang-ulang 12.000 kali.
Saking pentingnya menjaga jamiah, di situ ada robito. Mungkin kita dapat memaknai robito secara fisik, kita berkata. Secara rohani, secara spiritual, kita terhubung. Berrobito pada dasarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Kullu sahabah al-kiram kanu murtabitina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi qulubihim. Semua sahabat Rasulullah SAW semuanya berrobito kepada Rasulullah dengan sepenuh hati. Waqad asghalat qulubus sahabah. Waqad asghalat qulubas sahabati anwarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya Nabi, hatinya para sahabat semuanya dipenuhi, disibukkan dengan cahaya Nabi SAW. Itu robito. Hanya saya sampaikan, kita duduk di sini berobito. Cahaya Maulana Syekh Hisam memenuhi kita. Cahaya Maulana Syekh Nadi, cahaya Keren Syekh, cahaya Syekh Syarifuddin, cahaya para ulia, cahaya para guru-guru kita, cahaya Rasulullah SAW, cahaya Allah. Itu robito. Nah ini mensikapi inilah, makanya harus dengan iman. Ini kata Maulana dinyatakan, hada amrun muhim ayyakuna al-mu'minun murtabidina. Mukmin itu harus berrobito. Kita bersyukur dipertemukan, dipersatukan dalam satu robito oleh spiritual guru kita Maulana Syekh Nadim, Maulana Syekh Isyad, dan mudah-mudahan bisa istiqomah di sana. Dan kehadiran kita mudah-mudahan dengan tawadhunya, dengan humble-nya, itu akan menjadi perekat. Nah ini warisan nubuah. Mewarisi kenabian itu jadi perekat seluruh umat. Kita perhatikan, kita lihat contoh teladan yang diberikan oleh guru kita. Dimanapun beliau berada, selalu disambut dan terima oleh siapapun. Kuatnya robitah dan spiritual. Makanya kita harus selalu melakukan introspeksi. Kalau kita hadir di mana masih mendatangkan perpecahan, membenarkan perceraian, perselisihan, harus segera melakukan kontemplasi di dalam lagi. Para sahabat robitohnya kuat, hatinya dipenuhi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-musyriqah min qalbihi ala wajhi al-karim. Jadi cahaya Rasulullah yang memenuhi hati para sahabat itu memancar dari hatinya Rasulullah SAW. Idh la yumkinu ayyara insanun wajha Rasulillah SAW wa yu'minu billah bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam illa wa asyrakat anwarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang manusia itu bisa melihat wajah Rasulullah SAW, bisa iman, bisa percaya pada Rasulullah SAW, kecuali pada orang tersebut, pada insan tersebut telah terpancar cahaya Nabi SAW. Kita bersyahadat, kita sholat, jalankan rukun Islamnya kan, ini tanda ada cahaya Rasul. Ini patut kita syukuri. Hadirnya spiritual bimbingan para guru-guru kita terus berzikir, menata adab istiqomah. Ini lebih intens. Betapa dahsyat dan kuatnya cahaya Rasulullah memancar pada hati kita. Ini kita syukuri. Ini peran siapa? Peran Rasulullah, peran para waris Rasulullah, para aulia Allah, para sahabat yang menimba kepada kita. Kita hadir malam ini dalam rangka mensyukuri anugerah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassahabatul kiram ahabbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wattaba'uhu. Jadi para sahabat senantiasa mencintai Nabi, senantiasa mengikuti Nabi. Wastaslimu, dan senantiasa berserah, pasrah pada Nabi. Li ashabil awamir, terhadap urusan yang paling sulit, semuanya serahkan pada Nabi. Allati ablaghaha lahum Rasulullah. Rasul menyampaikan permasalahan yang sulit apapun kepada para sahabat. Beliau serahkan kepada Rasul. Nah ini
ajaran. Kita kalau sadar bahwa kita terbimbing, mendapatkan hidayah. Hidayahnya Allah terjemah Rasulullah. Dari Rasulullah terjemah para sahabat. Terus terjemah kepada waris, terjemah kepada ulama. Ketika kita bersama para aulia, bersama para aulia, kita ini harus sadar bahwa kita dalam bimbingan, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga urusan apapun, sesulit apapun, kita serahkan. Kita berpasrah. Dan sebaliknya kalau kita dengan egonya merasa ikut bisa mengatur, bisa menyelesaikan, disitulah kita akan merasakan beban berat. Nah, ini pentingnya kita untuk berrabithah. Semuanya allati ablaghaha lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam min indillahi. Wa kanu yaquluna bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, demi bapakku dan demi ibuku, engkau ya Rasul, semuanya serahkan. Ala tilkal mahabbah minas sahabatil kiram tijah Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yabduna bi anfusihim wa abaihim wa ummatihim faqat wajibatun ala sahabat. Apakah dengan cinta tersebut tadi yang dimiliki para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, apakah hanya untuk para sahabat saja? Wa ma balu sa'il ummah. Semuanya sebenarnya bisa untuk seluruh umat memiliki cinta itu. Kama anna mahabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam fardun qati'un. Sebagaimana bahwa mencintai Rasulullah SAW itu pada satu kepastian. Makanya cinta kepada Rasulullah dan Nabi itu keniscayaan sebenarnya. Makanya yang kita bangun bahwa kita ini bersama cintanya Rasulullah. Tanpa cinta itu tanpa cahaya kita nggak punya iman. Wa husul mahabbati wa iqadiha fi qulubil mu'minin nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam amrun muhimun fiddin. Jadi mendapatkan cintanya Rasul, membangkitkan kesadaran pada mahabbah terhadap Rasul dalam hati orang-orang mukmin di hadapan Rasulullah SAW itu merupakan hal yang penting dalam beragama. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, prinsip beragama itu bagaimana kita punya menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Paling penting itu cinta. Wa turuqul aliyah istamalat kullal wasail khasatan min qasaid wa madaih limati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat-tarekat yang mulia, tarekat-tarekat yang luhur senantiasa mempergunakan seluruh media, seluruh wasilah untuk mendapatkan cintanya Nabi. Khasatan terkhusus min qasaid, kasidah. Dan kita bersolawat, lisannya bersolawat, hatinya hadir cinta, dan nantinya akan menyatu. Limat Rasul, karena untuk memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tarekat wahum muqassiruna fi mati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu membawa dirinya untuk senantiasa memuji Nabi. Ba'dama madahahullahu wa ta'alahi. Setelah dia memuji Allah, mengagungkan Allah, terus memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal madhu fi haqqir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bi amrin munkar. Jadi memuji-muji, memuja-muja haknya Rasul bukan hal yang mungkar, bukan. Bal huwa wajibun. Suatu kepastian. Kewajiban. Kenapa? Id bisababihi yuftahu ala qulubil ibad mahabbat Rasul. Nah, ini yang menjadi sebab kita terbukanya cinta pada Rasul, karena sering memuji-muji Rasul sehingga muncul cintanya. Ini ajaran-ajaran yang seperti ini yang kita dapati dari guru-guru kita baru harus syukuri. Semakin kuat keimanan kita, keyakinan kita, kecintaan kita semakin kuat pula, tidak akan takut
kanan kiri kita mau ngomong apa, gitu kan? Disebut gila karena dia nggak ngerti, nggak merasakan. Yang hadir siapa? Rasulullah. Yang hadir Allah. Apapun yang dirasakan semuanya akan merasakan cinta. Allah yaqul, Allah berkata, wa fikum Rasulullah. Pada dirimu terdapat Rasulullah. Wa sahabatu kanu daiman fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hudurihi. Para sahabat dulu senantiasa terjaga dalam kehadirannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda ghiyabihi sallallahu alaihi wasallam kanat qulubuhum wa basiratuhum murtabitatan wa muta'alliqatan. Setelah Rasulullah secara fisik meninggalkan para sahabat, hati para sahabat senantiasa tersambungkan, terpautkan, dan basirohnya para sahabat senantiasa tersambung, terpaut, dan tergantung bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna nuran Nabi sallallahu alaihi wasallam qadsara fihi. Karena cahaya Nabi telah mengalir dalam diri mereka. Nah, ketika kita duduk seperti ini karena mengikuti ittiba pada guru-guru kita, pada dasar kita menerima, mendapatkan warisan-warisan yang mengalir cahaya tersebut. Amin. Qadsara fihim wa tisalu nur ja'alahum sahabatan. Dan tersambungnya, nyambungnya cahaya itu yang menjadikan mereka sebagai sahabat. Tanpa ada cahaya tersebut nggak ada sahabat. Dengan cahaya orang jadi iman. Orang-orang yang kafir di masa jahiliyah ketika mendapat pancaran cahaya duduk bersama Rasulullah jadi punya cahaya, ada iman sehingga jadi sahabat. Yang tidak dapat cahaya nggak jadi sahabat, tetap kufur. Waman ittasalat anwarun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqalbihi wasalah. Orang yang hatinya itu tertempel atau nyambung dengan cahaya Nabi, maka dia sampai kepada Nabi. Otomatis sampai kepada Allah. Kita hatinya tersambung pada guru-guru kita, pada para auliya, oleh Syekh Hisham, Syekh Nadir, dan para masyayikh. Beliau nggak bawa diri, beliau bawa cahaya Rasulullah. Rasulullah nggak bawa dirinya, beliau bawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi kita tersambung. Itu maknanya kita menjadi seorang hamba. Maknanya abdun itu batin. Abdun itu. Allahu Rabbi. Amaman mana'a, amaman muni'a min wusuli nur Nabi ila qalbihi fahada insanun la yumkinu ayyumina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Orang yang hatinya itu terhalang daripada sampainya cahaya Nabi, maka manusia yang demikian tidak mungkin memiliki iman percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa terhubung terus melalui spiritual kekuatan guru-guru kita. As-sahabatu kanu biqulubihim daiman murtabitina bi Rasulillah. Para sahabat senantiasa hatinya semenjak dulu terhubung rabithah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada makna rabithah asy-syarifah. Inilah makna rabithah syarifah. Ketika kita khatam khawajakan rabithatu syarifah, kita terhubung pada Syekh. Cukup selek hati kita terhubung pada Syekh Hisham, Syekh Nadir, langsung pada Allah, langsung pada Rasulullah, langsung pada Allah. Enak kan? Cuma kadang akal kita yang bikin protes. Sering protes itu akal kita. Masa iya sih? Makanya yang hadir harus hati. Mulai dari hati. Makanya perjalanan spiritual itu akalnya kuat. Namun ketika kuatnya akal tuh nggak berbuat akal, akan mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan hati. Sadar kalau akal terbatas, akal tuh nggak mampu untuk lanjut, makanya akan melebur ke hati. Dari hatilah akan terhantarkan. Punya kesadaran rohani, punya kesadaran sir, khofi, akhwat terus.
Nah ini pelajaran begini tuh adanya di tarekoh. Karena ada suluk, kesadaran melangkah, dan ada kontemplasi. Luar biasa. As-sahabatu kanu bi qulubihim daiman murtabitina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada ma'na rabitu syarifah minas sahabah li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lana. Ini makna rabitoh yang dimiliki para sahabat, rabitohnya kepada Rasul, ya. Dan rabitohnya kita, annat takhidahu uswatan hasanatan. Jika kita mau mengambil, menjadikan sebagai uswah hasan pada diri Rasul. Nah, jadi ketika kita mengambil beat pada guru, kita ngikutin Rasulullah, diajarin pada sahabat. Wa nahnu lam nudrik ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walakin warathatahu mawjuduna. Saat ini kita tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para pewarisnya mawjud, ada. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ini makanya hamba-hamba yang berpegang demikian bukan ikut ittiba pada syekh, pada aulia, pada ulama, dia akan humble. Dia akan sadar bahwa dirinya enggak sendirian. Tidak sendirian. Selalu terbimbing dan selalu terhubungkan bersama guru-guru, bersama Rasulullah SAW. Wa nahnu mukallafuna bitahri anhum ma bainal masyariq wal maghrib wa indama nafuzu bi ahadihim fa nahnu mukallafuna bi mulazamatihi bi qadri hayatihi wa min al-Fatihah.